menetapkan, pertama, memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia yang namanya tersebut di bawah ini, nama Mace Victor Joseph Hilgers untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Terima kasih Indonesia. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina menjadi sorotan besar, terutama dengan hadirnya dua pemain naturalisasi baru, Mace Hilgers dan Eliano Rejders. Banyak harapan yang menggantung pada debut mereka, yang diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan tengah. Publik Indonesia tentunya merasakan antusiasme dan optimisme, karena ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, melainkan soal kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ya, perlu disyukuri ya, kita ada tambahan dua amunisi, yaitu Eliano dan juga dengan Mace Hilgers. Artinya ini akan membuat kekuatan kita di dua lini itu akan solid, sangat kuat. Dengan Mace Hilgers bermain di belakang dan Eliano bermain lebih ke depan. Walaupun sesungguhnya adalah Eliano bermain lebih ke sayap ya, lebih melebar. Tapi dua ini sangat penting buat kita untuk menjaga keseimbangan tim di saat kita akan menghadapi Bahrain dan kita menghadapi Cina. Gitu. Dua laga krusial ini menjadi semacam ujian besar bagi pelatih Shin Tae-yong dan seluruh skuad, karena hasil yang diraih akan sangat menentukan perjalanan timnas menuju Piala Dunia. Dengan membawa pemain dari luar negeri yang memiliki pengalaman di Liga Eropa, Indonesia berharap dapat membawa kualitas baru ke lapangan. Namun, harapan besar ini juga dibarengi dengan tantangan yang tidak kecil. Poin utama yang perlu disoroti dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina adalah soal bagaimana Shin Tae-yong mengelola strategi dengan kehadiran pemain-pemain baru. Kalau yang kayak Mace panjang ya, tapi harus negosiasi panjang kan, diskusi panjang, karena kan Mace juga ya tahu kan, dia adalah pemain top yang bisa dibilang satu pemain dia saja sendiri Malaysia gabung sama ini Thailand atau Vietnam tuh satu harga dia gitu kan. Nilai squadnya dia, jadi cukup ini ya, cukup agak ini, tapi dia oke. Kan dia mungkin cari lihat ada nggak kesempatan timnas Belanda. Kan apapun dibilang kan mereka punya pasti keinginan punya untuk masuk ke timnas Belanda kan. Karena timnas Belanda jelas mereka pasti masuk ke Piala Eropa gitu ya. Atau juga kalau Belanda kan bisa pasti ke Piala Dunia. Kalau Indonesia kan masih untung-untungan, bukan untung-untungan ya, kita tunggu ya, masih proses. Kalau Belanda kan udah rutin lah, dia pasti masuk ke ini ya, putaran Piala Dunianya gitu. Jadi pilihan-pilihan itu yang membuat agak panjang biasanya diskusinya. Mereka masih bertimbang-timbang apakah oke atau enggak. Mace Hilgers, yang bermain di Liga Belanda, dikenal sebagai bek yang kokoh dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Namun, bagaimana ia bisa beradaptasi dengan gaya bermain tim yang berbeda menjadi pertanyaan utama. Apakah ia bisa cepat menyesuaikan diri dengan intensitas dan tekanan di level internasional? Eliano Rejders, di sisi lain, merupakan gelandang muda yang memiliki visi bermain bagus. Kemampuannya untuk mengontrol permainan di lini tengah diharapkan bisa menjadi solusi bagi Indonesia yang kerap kehilangan kontrol di pertandingan-pertandingan penting. Tapi, tantangan besar lainnya adalah bagaimana keduanya bisa menyatu dengan rekan-rekan setim, mereka yang sudah lebih lama berada di skuad. Keselarasan di lapangan menjadi kunci penting untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman seperti Bahrain dan Cina. Tidak ada masalah. Kan itu sudah dilakukan juga oleh Calvin Verdong ketika tampil pertama kali dengan Filipina di putaran kedua, dia langsung main dan nyetel. Jai Ises juga begitu. Ketika tampil melawan Vietnam di Jakarta, dia langsung nyetel main dan tampil bagus sekali. Bahkan di pertandingan kedua di Hanoi dia membuat gol. Jai Ises. Begitu juga dengan Martin Pas, penjaga gawang kita yang datang dari Dallas, kan FC Dallas. Ketika dia langsung bermain di Arab Saudi, di Jeddah, dia langsung bermain luar biasa kan. Ada 5 penyelamatan dari Martin Pas saat itu, termasuk 1 penalti dari Arab Saudi. Jadi memang ini pemain-pemain yang siap pakai, sehingga mereka tidak perlu banyak lagi untuk penyesuaian diri di sini ya. Langsung main, langsung bisa tune in dengan teman-teman yang lain di dalam starting eleven. Begitu. Bahrain dikenal sebagai tim yang memiliki disiplin tinggi dalam bertahan dan serangan balik yang cepat. Mereka bisa sangat berbahaya jika Indonesia tidak solid di lini belakang. Cina, di sisi lain, adalah kekuatan besar di Asia yang telah banyak berinvestasi dalam sepak bola. Mereka tidak hanya memiliki pemain-pemain berbakat, tetapi juga strategi yang matang untuk memenangkan laga. Oleh karena itu, pertandingan melawan dua tim ini menuntut timnas Indonesia untuk tampil dengan performa terbaik dan konsistensi tinggi.
Tidak kalah penting adalah bagaimana mentalitas timnas Indonesia dalam menghadapi tekanan besar. Publik tentu memiliki ekspektasi tinggi, terutama dengan hadirnya pemain keturunan yang diharapkan membawa perubahan besar. Namun, ekspektasi tinggi ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan baik. Hilgers dan Jenner mungkin membawa pengalaman dari Eropa, tetapi di kualifikasi Piala Dunia, tekanan dan intensitas berbeda jauh dengan liga domestik yang mereka kenal. Mereka perlu didukung secara maksimal, baik oleh pelatih maupun oleh rekan setim. Tantangan lainnya adalah ketahanan fisik dan mental dalam menghadapi dua pertandingan penting secara berturut-turut. Kondisi fisik pemain menjadi faktor krusial, karena kualifikasi ini membutuhkan stamina dan daya juang tinggi. Selain itu, timnas harus bisa menjaga fokus sepanjang 90 menit setiap pertandingan, terutama saat menghadapi tim dengan gaya bermain yang cepat seperti Bahrain dan Cina. Disinilah peran penting Shin Tae-yong sebagai pelatih untuk tidak hanya menyusun taktik, tetapi juga membangun mentalitas pemenang di tim. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina adalah momen besar bagi timnas Indonesia. Ini bukan hanya sekadar laga kualifikasi biasa, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung sepak bola dunia. Kehadiran pemain seperti Mads Hilgers dan Eliano Rejders memang membawa harapan baru, namun hasil akhir tidak hanya bergantung pada individu. Sinergi, kekompakan dan mentalitas seluruh tim akan menjadi faktor penentu dalam laga-laga ini. Pengambilan sumpah sudah dilakukan di kedubes kita di Belgia, di Brussels. Ini terima kasih benar kepada seluruh support baik dari pemerintah yang sangat mendukung kita, Pak Presiden Jokowi, kemudian juga Menteri Kumham yang sudah mengutus juga Dirjen AHU untuk proses sumpah. Demikian juga dengan Dukcapil DKI Jakarta yang langsung membuat KTP, karena memang mereka sudah dibuat di Jakarta untuk kakak dan sebagainya, di prosesnya di KTP untuk identitasnya. Sementara untuk paspornya itu memang secara ketentuan dibuat di Jakarta. Jadi kami juga akan menunggu proses di Jakarta, tapi hal-hal administrasi sudah dilakukan juga sehingga bisa diproses dengan baik. Dan support besar ini dari Pak Erik, Pak Ketum kita, sangat berterima kasih pada semua. Dan semoga Eliano dan Mes bisa bermain, nanti kita usahakan. Karena setelah ini kita akan ajukan ke FIFA untuk change federasi ya. Kemudian dari situ baru kita daftarkan ke sebagai pemain untuk tanding di Bahrain dan lawan Cina. Semoga proses ini berjalan dengan baik dan doakan supaya mereka juga bisa membuat timnas kita semakin baik. Oke. Indonesia harus bermain dengan hati, fokus, dan determinasi tinggi. Kemenangan melawan Bahrain dan Cina akan menjadi pesan kuat bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi. Seluruh bangsa Indonesia tentu menaruh harapan besar pada tim ini, dan dengan dukungan yang solid serta strategi yang tepat, kita bisa meraih mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026. Perjuangan ini adalah soal kebanggaan nasional dan timnas Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mencatat sejarah.